Butir-butir pasir di laut. Cerita mengenai kehidupan dan masalah manusia. Manusia yang tak terhingga banyaknya, seperti butir-butir pasir di laut. Penuh dengan pertentangan antara kasih sayang dan kebencian, kebahagiaan dan kesengsaraan, serta kegembiraan dan kesedihan. Tidak banyak yang harus kita ceritakan beberapa hari kemudian dalam kehidupan keluarga Pak Abdul. Tetapi marilah kita lanjutkan cerita ini dengan kejadian pada suatu hari. Tidak lama setelah Didi melalui ujian semester pertama. Peristiwa itu terjadi di sekolah Didi. Kau harus belikan pakaian, Di. Dia memberimu uang untuk itu, bukan? Saya sudah memberitahukan teman itu bahwa uang itu tidak akan saya belikan pakaian, tetapi akan saya serahkan pada Hasnah untuk memenuhi kebutuhannya, Pak. Hah? Enak saja, kawan. Bagaimana kalau orang tua anak itu tahu bahwa kau tidak menggunakan uang itu sesuai dengan maksud mereka? Orang tua teman itu juga sudah tahu, Pak. Ya, barangkali memang sudah begitu jalannya. Syukurlah, kau tidak memikirkan dirimu saja. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak tahu, Pak Guru. Saya tidak melihat Didi. Mana Didi? Tidak tahu, Pak Guru. Barangkali sakit parah, Pak Guru. Mungkin Rika tahu, Pak Guru. Tanyakan saja kepada Rika. Rika, kau tahu kemana Didi? Tidak tahu, Pak Guru. Masa tidak tahu? Tiap hari selalu bersama-sama kau. Kemana Didi, Rik? Mengapa kau tanyakan kepada saya? Jangan pura-pura. Pak Guru ingin tahu. Betul kau tidak tahu, Rika? Bohong, Pak Guru. Dia pasti tahu. Herman, saya tidak bertanya pada kau. Kau jangan ikut-ikut campur, Her. Ya, masuk. Selamat pagi, Pak Guru. Maaf saya terlambat. Anak-anak, coba tenang ya. Dari mana Didik, Rik? Herman, mengapa terlambat Didi? Pak Guru, Ada apa? ayah saya sakit, Pak Guru. Saya harus membantu ibu dulu ke pasar. Ya sudah, duduklah. Lain kali usahakan supaya tidak terlambat lagi ya, Herman. Baik, Pak. Ya sudah, duduk. Anak-anak, coba tenang ya. Hari ini kalian akan mengetahui hasil kerja kalian selama 6 bulan pertama tahun ajaran sekarang. Saya tidak akan mengumumkan siapa di antara kalian yang mempunyai prestasi paling bawah. Tentu tidak, bukan? Ya, tentu tidak akan saya beritahu siapa yang mendapat angka paling rendah dari seluruh mata pelajaran semester pertama ini. Sebaliknya, saya sengaja akan mengumumkan nama seorang di antara kalian yang mendapat nilai terbaik. Siapa tuh, Pak Guru? Tunggu dulu. Sabar saja. Segera akan saya beritahukan nanti. Tapi saya ingin bicara dulu. Setuju? Setuju. Ya, terserah. Itu pendapat kalian. Pokoknya saya akan memberitahu kalau saya sudah selesai berbicara mengenai apa yang harus kalian kerjakan setelah hari ini. Baik, Pak Guru. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang tidak ingin berhasil tahun ini? Tidak ada. Pertanyaan Pak Guru aneh. Siapa yang mau selamanya di sini? Bagus. Saya memang kadang-kadang hampir bosan selalu saja berhadapan dengan kalian ini. Kami juga, Pak Guru. Baik, memang itu yang saya inginkan. Tapi ternyata di antara kalian ada yang rupa-rupanya betah menempati ruangan ini. Terbukti dari hasil usahanya selama semester pertama ini. Sebutkan saja namanya, Pak Guru. Jangan. Itu rahasia pribadi.
Saya tidak mau membuka rahasia pribadi di antara kalian. Bapak jelek. Kalau ada teman yang kompak, rasanya saya juga mau. Apa Indra? Kau mau setahun lagi di sini? Enggak, Pak Guru, enggak. Nah, nyatanya tidak, bukan? Bisa bangkrut orang tua saya, Pak Guru. Nah, sekarang coba dengarkan saya. Nilai yang kalian peroleh hari ini adalah hasil usaha kalian selama 6 bulan yang lalu. Kalian dapat menggunakannya sebagai pedoman untuk usaha selanjutnya. Siapa di antara kalian mendapat nilai kurang memuaskan, berarti harus memperbaikinya di waktu-waktu selanjutnya, bukan? Betul, Guru. Ya, harus. Kalau tidak, berarti betah tinggal di sini. Baiklah. Kemudian, siapa di antara kalian yang mendapat nilai baik, kalau bisa berusaha lebih baik lagi. Dan kebetulan yang terbaik memperoleh nilai kali ini dapat kalian jadikan contoh, kalau perlu belajar dari dia. Umumkan saja sekarang, Pak Guru, namanya umumkan. Siapa yang setuju dengan usul Indra? Baiklah. Karena semuanya setuju, akan segera saya umumkan. Tetapi barangkali di antara kalian ada yang kira-kira sudah menduga siapa yang peroleh nilai terbaik. Herman, Pak Guru. Jangan menghina saya, Daud. Bapak jelek. Kalau memang kau, apa salahnya, Her? Diam. Nah, jangan saling mengejek. Coba tenang. Kalian diam dulu. Sekarang dengarkan ya. Yang berhasil memperoleh nilai terbaik untuk semester pertama ini adalah teman-teman kalian. Didi. Nomor 2, Rika. Betul bukan, Pak Guru? Bapak Didi, Iya Pak Guru. coba ikut saya sebentar. Kemana Pak? Ya, ikut saja ke kantor. Ada apa Pak? Saya mau bicara dengan kau sebentar. Baik Pak. Nah, coba tutup pintunya. Baik Pak. Baik Pak. Ambil kursi sendiri dan duduk di sini ya, Didi. Iya Pak. Kau kesal dipermainkan teman-temanmu? Tidak Pak Guru. Kenapa kau ditertawakan dan menghubung-hubungkan kau dengan Rika? Mungkin karena saya sering belajar bersama-sama Rika, Pak. Oh, begitu. Berarti teman-temanmu hanya bercanda. Kau tidak perlu marah ya? Tidak, Pak. Lalu pagi tadi kau terlambat. Katamu karena ayahmu sakit. Sakit apa? Demam biasa, Pak Guru. Mungkin terlalu capek. Apa pekerjaan ayahmu sehari-hari? Jualan, Pak. Berjualan apa? Sayur. Oh, kau punya adik bukan? Punya, Pak Guru. Berapa orang? 1. Hanya 1 orang? Ya, untung hanya 1, Pak Guru. Kakak? Saya yang tertua, Pak Guru. Kami hanya berdua saja. Tadi kau katakan untung hanya 1 adikmu. Kenapa? Kalau lebih dari 1, barangkali saja saya sudah lama tidak sekolah lagi, Pak. Kenapa, Di? Tentu orang tua saya tidak akan mampu, Pak Guru. Oh, baiklah. Kalau begitu saya yakin tahun ini kau lulus dengan angka yang baik. Saya ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Belum ada rencana, Pak Guru. Tentu kau ingin meneruskan, bukan? Tentu saja, Pak. Tapi besar kemungkinan tidak bisa. Soal biaya? Iya, Pak. Didi, saya akan mencarikan jalan. Kau setuju? Saya pikir-pikir dulu, Pak. Baik, pikir-pikirlah dulu ya. Permisi, Pak Guru. Tunggu Didi. Saya belum selesai bicara. Iya, baik, Pak. Saya senang melihat hasil-hasil yang kau peroleh, Didi. Saya gembira. Sebagai tanda bahwa saya gembira, saya sengaja memberimu hadiah. Ingat, hanya sebagai tanda saja. Mengerti? Saya mendapat hadiah, Pak. Sekedarnya saja. Bukti bahwa saya gembira dengan angka-angka raportmu. Terimalah ini. Oh, Pak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Tidak ada apa-apa, hanya sekedar tanda saja, Di.
Buat saya sangat berharga, Pak Guru. Dan mudah-mudahan saja kau tahu bagaimana caranya menghargai pemberian saya ini. Saya akan berusaha, Pak Guru. Terima kasih. Butir-butir pasir di laut. Cerita mengenai kehidupan dan masalah manusia. Manusia yang tak terhingga banyaknya, seperti butir-butir pasir di laut. Penuh dengan pertentangan antara kasih, sayang dan kebencian, kebahagiaan dan kesengsaraan, serta kegembiraan dan kesedihan. Saya mendapat hadiah, Pak. Ya, sekedarnya saja, Didi. Bukti bahwa saya gembira dengan angka-angka raportmu. Terimalah. Pak Guru, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tidak ada apa-apa ya, Di. Hanya sekedar tanda saja. Buat saya sangat berharga, Pak. Mudah-mudahan saja kau tahu bagaimana caranya menghargai pemberian saya. Saya akan berusaha, Pak Guru. Ya, Bang. Kau mau segera kembali ke pasar? Tentu, Bang. Dagangan ditinggal pada teman, ya tentu tidak bisa lama-lama. Ya, pergilah. Tapi Didi mengapa belum juga pulang? Katanya hanya sebentar. Tentu belum selesai urusannya, Bang. Kalau sudah, masa dia tidak akan pulang? Hasna juga belum pulang? Ya, sebentar lagi barangkali. Benar-benar tidak enak tinggal sendiri dalam sakit begini. Bagaimana kalau dagangan saya bawa pulang saja, Bang? Jangan. Nanti sayur-sayuran itu busuk jika tidak habis hari ini. Apakah masih banyak? Tinggal sedikit tadi waktu saya pulang. Pergilah kau ke pasar. Tentu tidak lama, bukan? Begitu habis dagangan itu, saya pulang, Bang. Ya, pergilah. Saya pergi ya? Ya, pergilah. Tapi, Bu, tunggu sebentar. Kemarilah sebentar dulu, Bu. Apa? Hasna belum pulang, bukan? Belum. Kenapa? Tidak. Jika dia pulang nanti, saya akan menyuruh dia menyusul ke pasar. Untuk apa disusul? Tentu kau memerlukan bantuan mengangkat barang-barang, Bu. Biar saya angkat sendiri saja, Bang. Saya bisa. Jangan, Bu. Jangan. Kau akan keberatan. Tidak, Bang. Sebaiknya Hasnah disuruh saja memasak. Oh iya ya. Kau belum memasak tadi sebelum ke pasar. Belum selesai semua. Ya, sudahlah. Nanti saya suruh dia memasak kalau begitu. Sudah ya? Ya. Kenapa, Pak? Kau sudah pulang? Sudah, Pak. Saya dapat nilai terbaik di sekolah. Apa yang kau katakan, Di? Saya dapat nilai terbaik di sekolah, Pak. Kau dapat nilai terbaik? Iya. Ini, Pak Guru memberi saya hadiah. Hadiah? Iya, Pak. Apa hadiah gurumu? Ini saya bawa pulang. Belum tahu apa isinya, Pak. Syukurlah, Di. Syukurlah. Dalam keadaan seperti sekarang, kau bisa belajar dengan baik. Iya, syukurlah ya. Saya akan berusaha belajar lebih baik, Pak. Harus, Di. Harus. Kau harus berhasil. Saya akan berusaha, Pak. Ya, berusahalah sebaik-baiknya. Iya, Pak. Cobalah kau buka hadiah gurumu itu. Bapak mau lihat. Iya, sebentar. Apa isinya, Di? Sebentar ya. Pakaian, Pak. Bahannya, ini dan beberapa buku cetak. Buku pelajaran, Pak. Aduh, tidak disangka ya, Di. Sudah lama, Di. Baru saja. Dari mana? Saya mencari kau ke rumahmu. Nyatanya kau sudah di sini. Kau ke rumah saya? Iya. Kenapa? Sudah saya katakan, mencari kau, Di. Maksud saya kau perlu apa? Tidak apa-apa. Saya lupa mengucapkan selamat kepadamu waktu di sekolah kemarin. Iya. Kau ada-ada saja, Di. Saya ikut gembira, Di. Sungguh. Ya,
Saya ingin tahu angka-angka rapor Murik. Boleh, Di. Tapi tentu tidak sebagus angkamu. Tapi mudah-mudahan tidak ada angka yang kurang. Syukurlah, Rik. Saya juga gembira. Tapi yakinlah, itu berkat bantuanmu, Di. Jangan terlalu membesar-besarkan diri saya, Rik. Saya malu. Bukankah kau yang berusaha sungguh-sungguh? Bagaimanapun, saya tidak akan menyembunyikannya, Di. Saya bisa berusaha karena dorongan dan bimbinganmu, Di. Sudahlah. Saya cuma ingin mengatakan, sebetulnya kemarin kau tidak perlu ke luar ruangan. Malah ada yang senang karena godaannya mengenai sasaran. Tapi saya malu, Di. Ya, buat apa malu? Iya, karena yang mereka katakan bukan hal yang sebenarnya. Justru itu kau tidak perlu malu. Saya malu mendengarkan mulut anak-anak jahil itu. Kalau menurut saya tidak perlu malu. Kau tidak ada ruginya. Kita tidak akan merugikan mereka juga kan? Mereka mengatakan macam-macam tentang diri kita juga tidak apa-apalah. Kau tidak mengerti perasaan saya, Di. Saya mengerti maksudmu. Tapi kau harus membuang perasaan seperti itu. Tidak ada gunanya. Malah bisa merugikan diri sendiri. Baiklah. Sekarang ayo, kita di dalam saja. Ibumu kemana? Pergi. Kemana? Saya tidak pernah menanyakan kemana ibu pergi. Kalau tidak ibu sendiri yang mengatakannya. Tapi saya yakin ibu pasti ke rumah bibi. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Ibu suka ke sana kalau di rumah tidak ada pekerjaan. Bapak? Bapak tugas luar kota. Lusa baru kembali. Hah? Kapan berangkatnya? Kemarin. Barangkali enak ya kalau tugas begitu. Yang enak apanya, Di? Ya, kalau tugas luar kota tentu ada apa-apanya. Kalau Bapak pulang nanti kan? Di, Bapak tidak pernah membawa oleh-oleh kalau pulang tugas dari daerah. Masa iya? Masa iya begitu, Rik? Kau tidak percaya, Di? Oh, bukan tidak percaya. Tapi masa iya? Iya, nyatanya begitu. Tugas apa ya? Itu mengantar rombongan ABRI masuk desa. Oh, yang gelombang kedua itu? Iya betul yang itu. Begitu tuh. Sudahlah, Di. Hari ini kita makan siang di sini. Tapi tunggu ibu sebentar. Ibu mengatakan hanya sebentar. Bukan main. Ada pesta apa? Selamatan, tanda kau jadi juara kelas, Di. Kau jangan main-main, Rik. Selamatan apa? Di, kau tidak pernah percaya kepada saya. Tapi tunggulah ibu dulu. Nanti dari ibu kau akan dengar sendiri. Ya, baiklah. Oh ya, Rik. Sekarang Karang Taruna makin digiatkan ya? Saya tidak tahu pernah apa-apa, Di. Ya, beberapa waktu yang lalu di Malang ada musyawarah Karang Taruna. Saya juga mendengar beritanya dari radio. Kau sempat? Kalau sempat saya mau ikut. Kenapa kau tertarik itu? Di Karang Taruna banyak diselenggarakan pendidikan keterampilan. Kalau kita di sekolah, mana mungkin, Di? Itu sengaja digiatkan untuk anak-anak yang putus sekolah. Katamu kau tidak tahu apa-apa. Buktinya kau mengerti? Kan itu hanya itu saja yang saya tahu, Di. Lebih dari itu, tidak. Saya ingin ikut jadi anggota Karang Taruna. Iya, khususnya untuk dapat pendidikan keterampilan itu tuh. Kalau di Jakarta, di sekolah juga diajarkan pendidikan keterampilan, malah berbagai macam, Di. Sayang di daerah kita belum ya, Di. Sebetulnya yang saya maksudkan begitu tuh. Kan alangkah baiknya di sekolah kita juga diselenggarakan pendidikan keterampilan seperti itu. Sebetulnya bisa saja ya. Jam-jam prakarya digunakan untuk itu. Nah, coba kita yang mengatur kurikulum di sekolah kita. Kan enak. Jangan bermimpi, Di. Bukan begitu, Rik. Daerah selalu ketinggalan dari Jakarta. Padahal sebetulnya tidak mesti begitu, kan? Sebetulnya memang. Tapi Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah, Di. Kau mau ke Jakarta? Kalau untuk menetap tidak. Saya lebih senang di sini, Di. Kenapa? Soalnya pergaulan lebih enak di kota kecil. Apa kau tidak mendengar macam-macam kejadian di antara anak sekolah di Jakarta? Apa? Nanti saja kita bicarakan lagi ya. Itu ibu pulang.